Lampung menyimpan banyak peninggalan masa lampau. Bahkan peninggalan itu berusia sangat tua, yakni dari zaman prasejarah. Salah satu lokasi tempat tersimpannya situs purbakala zaman megalitik adalah di Taman Purbakala Pugung Raharjo. Apabila ingin mengunjungi lokasi ini, Anda dapat menempuh perjalanan kurang lebih 40 km dari pusat kota Bandar Lampung. Sebelum mengunjungi Taman Purbakala Pugung Raharjo, ada baiknya Anda singgah terlebih dahulu di pusat informasi yang berlokasi di sebelah utara pom bensin dan berdekatan dengan kantor pos Pugung Raharjo. Di pusat informasi ini, Anda akan mendapatkan berbagai informasi mengenai situs-situs yang terdapat di Taman Purbakala Pugung Raharjo. Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo merupakan situs arkeologi yang ditemukan pada tahun 1957 oleh penduduk setempat yang terdiri atas warga transmigran sewaktu penebangan hutan untuk membuka lahan. Luas kawasan ini adalah 30 hektar. Taman Purbakala Pugung Raharjo terletak di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bersama saya Dwi Ayu Atikasari akan mengajak Anda mengeksplorasi cagar budaya punden berundak terbesar yang ada di Lampung. Yuk ikuti saya. Punden berundak merupakan struktur tata ruang bangunan yang berupa teras atau trap berganda yang mengarah pada satu titik dengan tiap teras semakin tinggi posisinya. Struktur ini kerap ditemukan pada situs kepurbakalaan di Nusantara sehingga dianggap sebagai salah satu ciri kebudayaan Nusantara. Punden berundak yang terdapat di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini berjumlah 13, yang terselamatkan hanya nomor 1 hingga nomor 7 dan satu punden batu bata atau batu prapunden. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam punden terbesar di daerah Lampung yang terletak di situs Taman Purbakala Pugung Raharjo ini. Halo sahabat budaya, yang ada di belakang saya ini adalah punden berundak terbesar di Lampung yang berada di situs Taman Purbakala Pugung Raharjo. Punden ini memiliki 3 undakan yang berbentuk menyerupai piramid. Punden ini memiliki ukuran undakan 1 berukuran 25 x 25 meter, undakan 2 14 x 14 meter, undakan 3 7 x 7 meter, dan tinggi keseluruhannya adalah 7 meter. Punden berundak ini tersusun dari tanah dan batu andesit. Awal ditemukan yakni pada tahun 1957. Kondisi punden berundak belum semegah seperti saat ini. Dahulu saat ditemukan, posisi batu-batu andesit tersebut berserakan dan tidak beraturan. Lalu dilakukanlah pemugaran atau penataan ulang yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan melibatkan arkeolog. Pemugaran dilakukan atas dasar membentuk dan mengembalikan struktur aslinya. Sekarang kita beralih ke struktur punden. Setiap undakan memiliki nama dan makna. Undakan pertama atau dasar memiliki nama Kamadatu, yang artinya manusia belum mengenal Tuhan. Undakan kedua memiliki nama Rupadatu, yang artinya manusia sudah mengenali Tuhan tetapi masih memiliki hawa nafsu. Dan yang paling atas, Arupadatu, artinya manusia sudah mencapai surga. Nama tersebut diambil dari bahasa Sanskerta. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang juga merupakan makam. Tetapi di Lampung, punden hanya digunakan sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang pada zaman prasejarah. Punden berundak ini merupakan peralihan dari masa prasejarah ke masa klasik. Yang unik dari punden ini adalah bentuknya yang menyerupai piramida. Dan menariknya, punden berundak ini merupakan cikal bakal yang mengilhami candi-candi di masa klasik. Pengelolaan dan pelestarian punden berundak ini serta situs-situs lainnya memberikan manfaat yang begitu besar bagi ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari oleh manusia masa kini. Dapat pula mengembangkan sektor perekonomian dan wisata, tentunya semakin memperkuat identitas bangsa.
bahwa Indonesia sangat kaya akan budaya. Kita dapat mempelajarinya dari situs-situs peninggalan nenek moyang kita. Sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya peninggalan masa lampau. Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ya, meskipun kita berada pada masa milenial dan meski sejarah itu masa lalu, kita harus mempelajari sejarah untuk memahami bagaimana kita menjadi siapa kita dan apa yang kita percayai hari ini. Seperti istilah yang dikatakan oleh Presiden Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Selain dapat mempelajari sejarah, di sini kita sangat dimanjakan oleh pesona alamnya. Barang siapa yang mengunjungi tempat ini, saya yakin pasti Anda akan merindu dan ingin berkunjung kembali. Dan jangan risau apabila Anda ingin berkunjung ke tempat ini, karena Anda tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Cukup dengan kebesaran hati saja membayarnya, alias gratis. Namun satu hal yang harus kita ingat, jagalah kebersihan. Ya, besar hati itulah yang saya maksud. Bersama saya Dwi Ayu Atika Sari. Sampai jumpa.